Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktaria, NIM 1930202135, kelas PAI 4 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG, MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi dan sumber belajar. Klasifikasi media dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari sifatnya. Yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Yang ketiga, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam A. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengarkan saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio. B. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafik. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan yang kedua. Dilihat dari kemampuan dan jangkauannya, media dapat pula dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak, seperti radio dan televisi. Melalui media ini, siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. B. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film slide, video, dan lain sebagainya. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang diproyeksikan, seperti film slide, transpirasi, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus, seperti film proyektor untuk memproyeksikan film, slide proyektor untuk memproyeksikan film, slide proyektor untuk memproyeksikan film slide. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, maka media semacam ini tidak akan berfungsi apa-apa. B. Media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Sumber belajar. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yakni sumber belajar menurut pembuatan dan bentuk atau isinya, sumber belajar menurut jenisnya. Sumber belajar menurut pembuatan dan bentuk atau isinya. Menurut bentuk atau isinya, sumber belajar dibedakan menjadi 5 macam, yaitu tempat atau lingkungan sekitar, benda, orang, buku, peristiwa, dan fakta yang sedang terjadi. A. Tempat atau lingkungan alam di sekitar di sini adalah di mana saja seseorang bisa melakukan proses belajar atau perubahan tingkah laku, maka tempat tersebut dapat dikelompokkan sebagai tempat belajar. Dengan kata lain, tempat itu merupakan sumber belajar. Contohnya, perpustakaan. Contoh lain, museum. Contoh yang lainnya, seperti gunung. B. Benda. Benda adalah segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik. Maka benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Contohnya, situs, candi, benda peninggalan sejarah lainnya.
C. Orang. Orang adalah siapa saja yang memiliki keahlian dan kemampuan tertentu, di mana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Contohnya, guru, ahli geologi, politisi, dan sebagainya. D. Buku. Buku adalah segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik, dapat dikelompokkan sebagai sumber belajar. Contohnya, buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedia IPS, dan sebagainya. E. Peristiwa dan fakta yang terjadi. Contohnya, peristiwa bencana dan peristiwa lainnya. Pengelompokan sumber belajar berdasarkan jenisnya. Yang pertama, pesan, yakni semua informasi yang diteruskan oleh sumber lain dalam bentuk ide, fakta, arti, kata, dan lain-lain. Contohnya seperti bidang studi kurikulum, isi buku, isi program slide, dan lain-lain. Bahan atau sering disebut perangkat lunak, yakni sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya film bingkai, buku, dan majalah. Yang ketiga, manusia, yakni orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji atau penyalur informasi. Contohnya seperti dosen atau guru. Selanjutnya, peralatan atau sering disebut perangkat keras, yakni segala sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan pesan yang terdapat di dalam software. Contohnya, berbagai jenis proyektor. Teknik atau metode, yakni prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, dan lingkungan guna menyampaikan pesan. Contohnya, kuliah, ceramah, dan memimpin diskusi. Yang terakhir, lingkungan, yakni situasi orang yang menerima pesan, bisa lingkungan fisik maupun non-fisik. Contoh lingkungan fisik antara lain, gedung halaman, tata ruang, dan ruang baca. Contoh lingkungan non-fisik yakni ventilasi udara, penerangan, dan suhu ruangan. Itulah tadi pembahasan tentang klasifikasi dan sumber belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.